Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa, bahwa kami diberi nabi-nabi yang mengingatkan kami, memberikan pengajaran kepada kami, supaya kami tetap setia dalam situasi apapun dalam hidup kami, khususnya ketika kami sedang berada dalam suasana nyaman, suasana tentram, suasana kemakmuran, kesejahteraan. Karena seringkali di sanalah ketika orang nyaman, ketika orang tentram, dia melupakan Tuhan. Seperti di daerah Eropa, di mana banyak sekali orang yang karena makmur, karena sukses, karena kaya, melupakan Tuhan dan menjadi ateis. Bantu kami untuk selalu sadar akan Engkau ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, dalam kitab Nubuat Hosea pada tanggal 8 Juli 2020 hari Rabu, kita diingatkan akan suatu kenyataan bahwa kemakmuran, kekayaan itu seringkali justru membawa orang jauh kepada Tuhan. Orang mendirikan mezbah-mezbah baru dan merasa bahwa dengan segala kemampuan, dengan segala daya, dengan segala kehebatannya dia bisa menciptakan kebahagiaan, bisa menciptakan kedamaian, dan bisa menciptakan dunianya sendiri seperti yang dia kehendaki. Dan itu sudah terjadi pada zaman Hosea ketika dikatakan makin banyak buahnya, makin banyak dibuat mezbah-mezbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik. Apakah kata-kata nubuat Hosea ini hanya pada waktu dulu? Sekarang pun bisa terjadi dan banyak terjadi. Makin banyak buahnya seperti di Eropa. Justru mereka makin banyak membuat mezbah-mezbah baru. Mereka menjauh dari Tuhan. Mereka mendirikan suatu tempat-tempat di mana mereka bisa menyembah, bisa melakukan kebaktian yang menyenangkan mereka. Kita lihat di dunia ateisme di Eropa. Ya. Lalu hati mereka licik. Coba Anda perlihatkan ketika Anda berdialog dengan orang ateis atau orang-orang tertentu yang mereka nggak peduli Tuhan, nggak peduli kehidupan kekal, keabadian, nggak ada itu. Materialisme, hedonisme. Nah, sekali lagi itu mengingatkan kita untuk supaya kita menjadi sadar gitu loh. Sadar bahwa kemakmuran situasi ekonomi kehidupan kita itu bisa membawa kita menjauh dari Tuhan. Ya, kadang merasa self-sufficient, ya, merasa cukup dengan diri mereka sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dalam bacaan Injil kita diajak sekali lagi untuk menyatakan apa? Bahwa kita semua dipanggil untuk melakukan tugas-tugas perutusan yang dikehendaki Yesus. Ya. Apa yang dikatakan Yesus? Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit serta kelemahan. Memang dikatakan di sini bahwa Yesus hanya memanggil ke-12 muridnya, orang yang secara khusus, secara spesial dibentuk, dibina, ya, sungguh-sungguh diperlakukan secara khusus dan untuk mendapatkan tugas-tugas khusus kemudian hari. Jadi mereka bersama-sama Yesus, kemana Yesus berada, mereka diajak untuk melihat, untuk mengalami, untuk merasakan ya, jatuh bangunnya ketika Yesus mewartakan kabar gembira. Jadi tugasnya itu bukanlah tugas yang gampang. Ya, dikatakan mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit serta kelemahan. Saudara, kita boleh mengatakan, oh itu tugas para romo, tugas biarawan, tugas biarawati. Kami awam tidak berani mendapatkan tugas tersebut. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, benar yang Anda katakan bahwa kami para imam dididik secara khusus puluhan tahun untuk mengalami ya, perjumpaan dengan Yesus, untuk mengalami memasuki dunia batin, dunia roh, ya, dunia rohani. Ya.
ke dalam hati kami masing-masing, ke dalam hidup kami, sehingga kami bisa mewartakan kabar gembira, karya keselamatan, kabar gembira kepada dunia. Tapi juga untuk mengusir setan, sekali lagi untuk mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Dan ini yang tidak mudah bagi kami sebagai seorang pastor. Umumnya kami menjalankan tugas secara sakramental, secara rohani, dengan segala kegiatan-kegiatan yang biasa kami lakukan untuk memberikan sakramen-sakramen, memberikan bimbingan-bimbingan rohani, memberikan pengajaran-pengajaran. Ya. Nah, jadi siapakah mereka? Yesus memanggil ke-12 murid, termasuk yang dikatakan bahwa dia yang akan mengkhianati Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Jadi sudah sejak awal dikatakan, sejak dalam panggilan pertama, Yudas Iskariot pun sudah dididik, sudah dibina, sudah diajar, sama seperti murid-murid yang lain. Dan ini menjadi suatu peringatan bagi kami para imam, orang yang terpilih ini, orang yang terdidik ini, bahwa kebersamaan dengan Yesus, kebersatuan dengan Yesus, didikan bersama Yesus tidaklah ada tantangan, ada godaan juga, bahwa suatu saat kita tergoda juga, bisa tergoda seperti Yudas Iskariot. Ya. Ini suatu peringatan kepada kami semua bahwa iblis bisa saja memasuki, menggocoh salah satu dari kita dengan iman yang lemah, iman yang tidak konsisten, menjadi justru mengkhianati Yesus Kristus. Tapi lepas daripada itu ada 11 yang lain yang dipilih, yang sungguh-sungguh dapat melakukan 3 faktor penting ini, yaitu formatio, meditatio, dan contemplatio. Ya. Formatio, meditatio, dan contemplatio. Ya, bahasa Indonesia 3C. Ya. C pertama adalah formasi. Artinya apa? Seandainya Anda dan saya dengan proses pembentukan yang berbeda-beda, tetap kita berada dalam proses formasi, bersedia dibentuk, ya, bersedia katakanlah dalam bahasa Nabi saya, seperti seorang tukang periuk yang membuat peralatan dengan diremes-remes, diinjak-injak, diinjak-injak, kemudian diperlakukan, dibentuk segala macam untuk membuat suatu benda, suatu vas bunga seperti itu katakanlah. Dia lakukan suatu proses, lalu kemudian dibakar, ya. Setelah dibentuk dibakar. Kalau dibentuk dibakar lalu dicat supaya menjadi lebih indah. Seperti kalau kita tahu dengan pembuatan benda-benda keramik seperti itu. Nah, itu proses yang harus terjadi dalam diri kita. Bukan hanya kami para imam, Anda pun juga demikian. Anda dibentuk oleh apa? Oleh kehidupan, oleh problem, oleh masalah, oleh salib, oleh kegembiraan, oleh sukacita. Kehidupan guru. Kehidupan adalah guru kita dalam membentuk kita. Bersediakah kita dibentuk? Ya, karena dibentuk maka harus lembut. Tidak, kalau keras nggak mungkin akan dibentuk, akan pecah. Jadi kelembutan itu adalah satu syarat, keterbukaan itu satu syarat untuk terjadi suatu formasio. Nah, bagaimana mengisi formasio itu? Ada 2 sisi penting, yaitu meditasi dan kontemplasi. Meditasi itu apa? Meditasi itu kita selalu bertanya, kita selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan makna kehidupan. The meaning of life. Maknanya apa? Untukku peristiwa ini, kegembiraan ini, sukacita ini, apapun juga yang ku alami selama hidup ini, entah penderitaan, entah positif, entah negatif, entah situasi apapun, ku bertanya, apa maknanya ini bagiku? Itu yang disebut dengan meditasi. Kita bertanya, kita merenung, kita diam, kita hening. Ya, itu untuk apa dengan itu semua diriku? Jadi fokus masih pada diriku. Itulah meditasi. Lalu kita mengerti, oh ini maksudnya, oh ini maksudnya. Nah, yang ke sisi lain itu kontemplasi. Kontemplasi itu juga bukan hanya bahwa kita duduk diam, hening, tetapi juga pertanyaan juga yang mengatakan, Tuhan, engkau memberikan makna apa bagiku? Pesan apa yang kau sampaikan kepadaku?
Apa yang menjadi kehendak-Mu dalam diriku? Tadi itu untuk diriku, tetapi sekarang perspektifnya adalah perspektif Tuhan. Ya. Apakah ini Engkau memberikan rahmat ini kepadaku dengan peristiwa salib 1, salib 2, salib 3? Apakah Engkau memberikan kedamaian, ketentraman, kesabaran? Memberikan kepadaku bahwa kehidupan itu bukan hanya di dunia ini. Ya, ada sesuatu kehidupan baru yang lain yang Kau janjikan kepada kami. Nah itu, jadi dua sisi ini, ketika dua sisi ini kita garap menjadi, supaya terjadi formasi kita, ya, maka ini menjadi sudut pandangnya, jadi tidak hanya sudut pandang manusiawi kita, tetapi sudut pandang ilahi. Kita perhatikan dalam keempat Injil, ya, keempat Injil itu. Injil Matius, Lukas, dan Markus itu melihat Yesus dari sudut manusianya. Sedangkan Injil Yohanes melihat Yesus dari sudut Allahnya. Perspektif Allah. Ini perspektif manusia. Jadi kalau dua sisi ini, meditatio dan kontemplasi ini, menjadi pegangan hidup kita dalam pembentukan hidup kita, maka kita dibentuk menjadi serupa dengan Yesus. Terjadi pertobatan. Tujuannya formasio ini apa? Menjadi serupa dengan Yesus. Melihat segala sesuatu dari kacamata Allah. Nah, ini. Jadi inilah pertobatan. Jadi kita tetap penting bahwa terjadi proses kemanusiaan kita. Tetapi juga kita harus melihat dari perspektif Allah. Karena Allah lah yang kemudian memberikan kedamaian, memberikan kesejahteraan, memberikan kelimpahan, memberikan apapun. Ya. Nilai-nilai ilahi dalam dia. Jadi nilai-nilai manusiawi dan nilai-nilai ilahi menjadi meditasio dan kontemplasi. Itulah menjadi formasio. Dibentuk, terbuka, ya, mendengarkan. Termasuk di situ formasio adalah dengan dosa-dosa kita. Kelemahan-kelemahan kita, keterbatasan kita, kerapuan mengatasi kelemahan-kelemahan kita tadi katakan. Ya. Di situ juga ada iblisnya. Ya, ada godaan-godaannya, tapi di situ juga ada ilahinya Tuhan yang datang dan membentuk kita. Kalau hidup kita menjadi seperti itu, maka kita menjadi seorang misionaris, seorang pewarta, seorang yang diajak untuk membawa karya Kristus kepada dunia. Ya, bukan hanya melihat aspek manusiawi ini, melihat aspek ilahi. Dan Anda diundang juga untuk bisa seperti itu. Maka mari saudaraku, kita semua adalah rasul-rasul Kristus. Kita semua adalah murid-murid Yesus. Dipanggil untuk membentuk diriku sendiri seperti Allah. Seperti Bunda Maria, seperti Santo Yosef, seperti para rasul semua yang lain. Dengan berpusat kepada Kristus, tanpa mengabaikan kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan. Dan itulah rasul Kristus di tengah dunia yang sekarang ini. Dan kita membutuhkan sungguh-sungguh rasul Kristus yang demikian, karena justru tantangan kita seperti itu. Orang hanya melihat kebutuhan duniawi. Seperti dalam bacaan pertama dalam kitab Nabi Hosea, semakin makmur orang, semakin meninggalkan Tuhan. Semoga Anda dan saya dan kita semua, kita diberi rahmat untuk membawakan apa yang kita miliki itu dengan membentuk diri kita masing-masing. Siapa yang membentuk aku? Diriku sendiri. Aku terbuka dengan membaca kitab suci, dengan merenungkan, dengan diam, hening, sunyi, mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan bagiku dan mengenal kehendak Tuhan dalam hidupku. Semoga Anda tergerak, terpanggil untuk menjadi rasul-rasul Kristus dimanapun Anda berada, kapanpun Anda berada, menghadirkan Yesus yang hadir dalam diri kita kepada orang lain dan membawa orang lain kepada Kristus. Amin. Allah Bapa di surga, panggillah orang-orang awam dengan semangat yang membara untuk membawa Kristus kepada orang lain dan membawa orang lain kepada Kristus. Semoga semangat kerasulan ini melimpah dalam diri kami semua para awam,
Justru di tengah segala problem kehidupan yang kami hadapi, Engkau tetap membuat kami tetap mewartakan kabar gembira tanpa takut. Tuhan berkatilah kami semua dengan Roh Kudus-Mu untuk selalu berani keluar dan membimbing dan mewartakan Kristus yang hidup. Berkat-Mu atas kami semua, dan kami didorong untuk terus mewartakan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.